Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPDI dan yang terhormat teman-teman seperjuangan yang saya hormati pula. Baik, saya lanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman kami tadi, Ibu Siti Aminah. Kami lanjut dari peran dan tahapan model Luther. Banyak metode pengembangan perangkat lunak, tetapi tidak pas diterapkan pada pengembangan perangkat lunak berbasis multimedia. Saya melihat banyak metode di luar metode PPL biasa juga yang didapat digunakan untuk pengembangan PL berbasis multimedia. Salah satunya yang dimodifikasi metode Luther. Beliau berpendapat bahwa metode pengembangan perangkat lunak multimedia terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah konsep, kemudian design, material collection, accessibility testing, dan distribution, seperti pada gambar yang di samping. Pada gambar tersebut terlihat bahwa tahapan berhenti sampai tahap distribution saja, seolah-olah perangkat lunak sudah selesai dibuat, padahal setelah tahap distribution akan muncul masalah baru seperti bahan masukan untuk pembaruan perangkat lunak tersebut. Oleh karena itu, Alfiani dalam tahun 2024 menambahkan satu tahapan lagi yang menghubungkan tahap distribution dengan tahap konsep agar tidak ada pembaruan dapat segera diatasi. Hasilnya seperti pada gambar yang di bawah, yang di samping ini. Yang pertama adalah konsep. Tahap konsep adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program atau identifikasi audiens. Selain itu, menentukan macam aplikasi, presentasi, interaktif, dan lain-lain. Dan tujuan aplikasi, hiburan, pelatihan, pembelajaran, dan lain-lain. Tahap ini merupakan tahap awal merumuskan dasar konsep pada tahap konseptual. Ini juga dijelaskan rincian kegiatan yang dilakukan pada tahap, yaitu menentukan jenis video, menentukan konsep video, dan mengatur perangkat yang akan digunakan. Kemudian desain. Perancangan adalah tahap membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material bahan untuk program. Pada tahap ini merupakan penentuan spesifikasi yang berkaitan dengan arsitektur, gaya, dan bentuk. Langkah ini biasanya menggunakan skenario dan storyboard untuk membuat sketsa, deskripsi setiap adegan, dan diagram untuk menggambarkan aliran dari satu adegan ke adegan berikutnya. Selanjutnya, material collection. Material collection adalah tahap di mana pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Tahap ini dapat dikerjakan paralel dengan tahap assembly. Pada beberapa kasus, tahap material collection dan tahap assembly akan dikerjakan secara linear, tidak paralel. Tahap ini merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembuatan video promosi, antara lain pengumpulan audio, video, teks, form, dan gambar-gambar serta komponen lain yang akan dimasukkan dalam penyajian video promosi. Yang selanjutnya, assembly. Tahap assembly atau pembuatan adalah tahap di mana semua objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap design. Tahap assembly merupakan tahap di mana seluruh objek atau materi multimedia dibuat. Pembuatan animasi bergantung pada langkah desain, yaitu storyboard. Tahap pembuatan seluruh objek berdasarkan konsep yang akan segera dirancang dan diimplementasikan merupakan bagian dari tahap penelitian multimedia. Selanjutnya, testing dilakukan setelah selesai tahap pembuatan assembly dengan menjalankan aplikasi atau program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap ini disebut juga sebagai tahap pengujian, di mana pengujian dilakukan oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri. Kemudian yang keenam adalah distribution.
Tahapan di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Pada tahap ini, jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka dilakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut. Tahap terakhir dari pendekatan Luther adalah distribusi, yaitu tahap pendistribusian video melalui media yang dapat digunakan pengguna untuk dijadikan acuan. Fase di mana aplikasi disimpan pada media penyimpanan. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Tabe Pak. Tabe, dari pertanyaan dari Pak Andi Parwansa. Pertanyaan dari Andi Parwansa itu mengatakan dari apa alasan yang mendasar dari kedua gambar pada tahapan model Luther tersebut yang menjadi dasar dari kedua perbedaan dari gambar tersebut atau dari gambar ini adalah menurut Sutopo itu pada tahun 2003 bahwa beliau berpendapat bahwa metode pengembangan perangkat lunak multimedia itu terdiri dari 6. Yang pertama tadi itu masalah konsep, desain, material collection, assembly, testing, dan distribusi seperti gambar yang ada tadi ditampilkan. Kemudian dari gambar tersebut itu terlihat bahwa tahapan berhenti pada saat tahap distribusi saja. Makanya pada tahun 2024 Binanto merevisi dari diagram tersebut. Jadi dia